semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu peristiwa besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu Perang Padri. Perang Padri adalah salah satu bukti nyata semangat kepahlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda. Perang Padri terjadi di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau, dan berlangsung lama dari 1803 hingga 1838. Awalnya, peperangan ini terjadi bukan semata-mata melawan penjajah, namun terjadi akibat adanya konflik internal, yaitu kaum Padri dan kaum adat memiliki perbedaan pendapat mengenai ajaran dan cara hidup masyarakat. Kaum Padri ingin masyarakat kembali ke ajaran Islam yang murni, namun kaum adat ingin mempertahankan tradisi dan kebiasaan nenek moyang. Ketika Belanda ikut campur dan memihak salah satu pihak, peperangan pun berubah menjadi perlawanan terhadap penjajahan asing. Dari sinilah muncul semangat kepahlawanan dari para tokoh besar seperti Tuanku Imam Bonjol yang dikenal sebagai tokoh yang berani, tegas, dan pantang menyerah dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa. Perang Padri diawali dari gerakan pembaruan agama Islam yang dibawa oleh para ulama Minangkabau. Setelah pulang dari Mekah, mereka ingin memperbaiki kehidupan masyarakat dari kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti judi, minum minuman keras, dan adat yang berlebihan. Namun, gerakan itu menimbulkan pertentangan dengan kaum adat yang masih mempertahankan kebiasaan lama. Perselisihan semakin tajam, hingga akhirnya berubah menjadi peperangan antara dua kelompok sesama bangsa sendiri. Situasi semakin rumit ketika Belanda ikut campur tangan, berpura-pura menengahi, tapi sebenarnya ingin memperluas kekuasaannya di Minangkabau. Belanda mendukung kaum adat agar bisa melemahkan kekuatan kaum Padri. Tokoh yang paling terkenal dari perang ini adalah Tuan Imam Bonjol. Ia memimpin pasukan dengan gagah berani dari benteng Bonjol. Meskipun kekuatannya terbatas, beliau berjuang keras melawan pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan memiliki senjata modern. Setelah bertahun-tahun berjuang, Tuanku Imam Bonjol akhirnya tertangkap. Karena tipu muslihat Belanda, beliau diasingkan di Manahasa, Sulawesi Utara, dan meninggal dunia di sana pada tahun 1864. Namun semangat juangnya tidak pernah padam. Namanya tetap dikenang sebagai pahlawan nasional yang berjuang demi kemerdekaan bangsanya. Kalau kita lihat dari kisah Perang Padri, banyak sekali nilai kepahlawanan yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sekarang. Pertama, ada nilai keberanian. Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang Padri tidak takut menghadapi penjajah yang jauh lebih kuat. Mereka percaya bahwa perjuangan untuk kebenaran pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Kedua, ada nilai pengorbanan. Para pejuang rela meninggalkan keluarga, harta, bahkan nyawa mereka demi mempertahankan harga diri dan kebebasan bangsanya. Ketiga, ada nilai persatuan. Meskipun awalnya terjadi perpecahan antara kaum adat dan kaum Padri, pada akhirnya mereka sadar bahwa musuh sebenarnya adalah penjajah Belanda. Persatuan inilah yang menjadi kunci semangat perjuangan bangsa Indonesia. Mendengar kisah Perang Padri, saya benar-benar sangat kagum dengan semangat juang para pahlawan di masa itu. Saya bisa merasakan bahwa nilai-nilai perjuangan dalam perang ini bersifat universal. Semangat melawan ketidakadilan, menjaga kebenaran, dan mempertahankan martabat bangsa adalah nilai-nilai yang bisa dihormati oleh siapapun. Dalam ajaran agama Hindu, perjuangan seperti itu disebut sebagai Dharma Yuddha, yaitu perang untuk menegakkan kebenaran dan melawan kejahatan. Jadi, semangat Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang bisa dipahami sebagai perjuangan suci yang berlandaskan pada nilai moral dan kemanusiaan. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa perbedaan tidak seharusnya membuat kita terpecah belah, namun bisa membuat kita menemukan sebuah jalan menuju persatuan dan toleransi. Bagi kita sekarang, semangat pahlawanan bisa diwujudkan dengan cara yang sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, tidak memandang agama atau suku, karena pada akhirnya pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang untuk kebaikan bersama.